saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang Yesus yang sudah bangkit, yang membuat hidup kita menang mengatasi segala masalah dalam hidup ini. Di hari Minggu pagi yang ceria, Yesus bangkit kalahkan maut. Dosa dan kegelapan sudah tanggung semua. Yesus sudah bangkit dan menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Para wanita datang ke kubur itu, tak temukan Yesus yang mati. Dia hidup, Dia bangkit dan menang selamanya. Haleluya, Dia sudah menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada kalanya nubuatan dari Tuhan itu seperti sesuatu yang kecil saja, tetapi punya makna besar luar biasa. Bila engkau percaya, bila engkau pegang teguh semua janji Tuhan yang engkau terima. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang ajaib yang kami dengar sebentar. Tuhan berkati kami semua, nyatakan kuasa-Mu, jamah hati semua pemirsa, semua warga jemaat kami yang menyaksikan program ini Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Yosua pasal 1 ayat 3. Yosua pasal 1 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Amin. Kalau kita meneliti latar belakang firman Tuhan ini, ucapan ini bukan hanya diucapkan Musa kepada Yosua, tetapi diucapkan juga kepada Kaleb. Dua orang yang terima janji Tuhan ini. Pesan pertama yaitu, saudara-saudara sekalian, saya ingatkan kita semua, ketika seorang pendeta yang diurapi oleh Tuhan berbicara dari mimbar gereja, dan kemudian dia sedang menyampaikan firman Tuhan dan janji-janji Tuhan, saudara sekalian, dia mungkin berkhotbah untuk 1000 orang. Tetapi saudara sekalian, kalau engkau menangkapnya, nanti saya berikan 2 contoh. Menangkapnya secara pribadi, ini untuk saya, ini untuk saya, maka saudara akan menerima janji mujizat Tuhan. Ada 2 hal cerita yang saya ingin sampaikan. Satu hari dalam sebuah ibadah, pendeta menyampaikan bagaimana Tuhan bisa memberkati kita, mengangkat kita ketika sedang terpuruk. Saya lupa ayatnya, tapi dalam kitab Mazmur dikatakan Tuhan akan mengangkat engkau dari lumpur rawa.
Maka pada waktu itu dia katakan kepada seluruh jemaat yang ya sekitar tidak terlalu banyak sih, sekitar 200-300 orang. Dia katakan, mari saudara yang membutuhkan lawatan Tuhan, angkat dompet saudara sekalian. Itu yang kami tiru di gereja kami. Angkat dompet saudara sekalian, mari kita minta supaya Tuhan menjamahnya dan memenuhkan dompet saudara dengan berkat Tuhan. Mereka angkat dompet, dan ada seorang bapak yang baru saja kena PHK. Dia punya 9 orang anak yang masih kecil-kecil. Yang satu yang paling bungsu masih bayi. Sekarang dia kena PHK. Selama ini cukuplah untuk dia gajinya, ya. Dia juga seorang yang pendidikannya sederhana. Cukuplah gajinya untuk memenuhi kebutuhan hidup 11 orang. Dia dengan istrinya ada 9 anak. Tetapi beberapa hari yang lalu dia kena PHK dan dia putus asa. Putus asa betul-betul. Bagaimana memberi makan anak-anak saya? Bagaimana membayar apartemen tempat kami tinggal, rumah sewa itu? Dan kemudian pendeta itu melihat dalam roh. Ada malaikat Tuhan datang masuk dan yang dipegangnya ialah dompet orang yang paling membutuhkan itu. Itu sebabnya saya selalu dorong jemaat dan saudara pemirsa sekalian untuk setiap kali kita dengar firman Tuhan seperti hari ini, kita katakan, saya yang paling membutuhkan Engkau Tuhan. Ya, ada nyanyian, kami perlu Kau Tuhan. Saya paling sukanya itu. Dan kemudian datang dia kepada pendeta itu, dia katakan, Pak Pendeta tolong doakan saya. Dan pendetanya doakan dengan percaya diri. Kemudian hari Seninnya, Senin sore, Senin malam, dia datang kepada pendeta itu, dia katakan, puji Tuhan, saya sudah diterima bekerja dan gaji saya 4 kali lipat dari sebelum saya di PHK. Itu cara kita melihat janji Tuhan seperti di sini. Saudara sekalian, saya ingin berhitung dengan saudara-saudara sekalian. Lebar telapak kaki itu hanya berapa puluh sentimeter persegi. Tuhan berikan tanah perjanjian, saudara tahu, Israel itu panjangnya 200 km dan lebarnya 50 km. Berapa ratus kilometer, berapa ribu kilometer persegi itu yang Tuhan berikan. Itu arti yang pertama. Yang kedua ialah di mana di bagian mana yang diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan padamu. Artinya Tuhan menjamin kita untuk dapat maju terus. Halangan seperti apapun, musuh seperti apapun, saingan seperti apapun dalam hidup kita, kita dapat maju terus, pantang mundur untuk meraih semua janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang ketiga, saudara sekalian, katanya, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Menginjak tanah, apalagi menginjak bukit, saudara sekalian. Kata firman Tuhan, itu berarti Tuhan berikan terus-menerus hidup dalam kemenangan demi kemenangan demi kemenangan sampai ke garis akhir. Bagaimana caranya? Ya, kita bergantung kepada Tuhan. Kata firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi kitalah yang harus memihak kepada Tuhan, berdiri di belakang Tuhan, sehingga hidup kita bisa berkemenangan terus-menerus. Berapa lama umat Tuhan menaklukkan tanah Kanaan? 5 tahun sekali. Tapi terbukti dalam waktu 5 tahun itu, Yosua bersama dengan Kaleb dan seluruh tentara Israel yang baru, generasi baru, sanggup menaklukkannya.
dengan kekuatan dan kuasa daripada Tuhan. Demikian pula saudara sekalian, saudara dapat berhasil, sukses dan makmur karena engkau bersama-sama dengan Tuhan menaklukkan semua hambatan dalam hidup saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk anugerah Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Tuhan memberkati kami dan menolong kami dengan kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga kami sanggup untuk menaklukkan semua halangan dan musuh dan saingan, dan kami dapat menjadi orang yang berhasil, sukses dan makmur. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.